sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pertarungan semakin intens di Pulau Aegean dan tentu pesan dari Vegapunk sudah menyinggung soal abad kekosongan. Pemerintahan dunia tentu semakin panik, apalagi mereka masih belum mendapatkan sumber sinyal dari siaran milik Vegapunk. Menarik untuk dilihat bahwa di chapter terakhir Im Sama tidak ada reaksi sedikit pun untuk pesan tersebut. Apa yang sebenarnya dia pikirkan dan mengapa dia bereaksi sangat dingin atas hal tersebut. Jadi kita akan bahas kemungkinan apa yang akan terjadi di chapter berikutnya dan akan masuk ke dalam poin yang paling utama di dalam arc Aegean ini, yakni pengungkapan dari nama kerajaan kuno beserta dengan bentuk fisik yang dimiliki oleh Im Sama. Silakan nyalakan lonceng notifikasinya dulu dan juga berikan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pesan akan dilanjutkan kembali di chapter berikutnya, mengingat bahwa pembocor mengatakan akan ada jeda waktu seminggu lagi atau tepatnya One Piece libur di minggu depan. Jadi bisa saja di dalam chapter ini akan ada beberapa misteri dan juga kejutan yang terungkap dan memastikan minggu depan forum One Piece akan semakin liar pendapatnya. Jadi pada chapter nanti, cerita bisa saja mengacu pada pesan terakhir dan yang paling penting akan disampaikan oleh Vegapunk. Di chapter sebelumnya, Vegapunk membuat beberapa pengungkapan yang sangat besar. Intinya, Vegapunk dapat dikatakan mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang abad kekosongan. Dia memulainya dengan kisah Joy Boy yang lahir 900 tahun yang lalu di kerajaan sangat maju yang akhirnya kalah oleh 20 penguasa yang kuat. 20 kerajaan ini berkolaborasi dalam upaya untuk menghancurkan Joy Boy karena perbedaan ideologi. Vegapunk dengan jelas menyebutkan bahwa dia tidak cukup tahu tentang kerajaan-kerajaan ini atau Joy Boy dan juga rakyatnya untuk mengklaim siapa yang benar secara moral. Yang dia tahu adalah bahwa mereka memiliki ideologi yang berbeda dan saling bertentangan. Jadi hal inilah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perang yang berlangsung sangat lama. Dengan akhirnya Joy Boy meninggal, sejak saat itulah bekas luka yang ditinggalkan akibat perang tidak pernah benar-benar sembuh. Akibat perang ini, permukaan air laut naik total 200 meter, menggenangi pulau-pulau yang selama ini ada di dalam dunia One Piece. Dalam chapter depan sangat amat berpotensi besar mengungkapkan rahasia besar tentang abad kekosongan. Vegapunk menyebutkan bahwa dia memiliki informasi yang dimiliki oleh para cendekiawan Ohara dan selain itu, dia juga memecahkan sendiri beberapa poneglyph. Ini artinya Vegapunk menyadari fakta bahwa kerajaan kuno ini memiliki nama yang sangat menarik. Profesor Clover dibunuh sebelum mengungkapkan nama kerajaan kuno. Namun Vegapunk benar-benar tidak bisa dihentikan karena dia sudah mati saat ini. Yang bisa menghentikannya berbicara tentang nama dari kerajaan kuno hanyalah sumber sinyal yang masih misterius keberadaannya sampai saat ini. Jadi tentu ya ini akan menjadi perkembangan besar yang akan menjadi semakin hype dan menutup pekan ini untuk libur chapter. Selain itu mungkin ada beberapa bagian yang belum dia ungkapkan, termasuk nama kerajaan kuno, bagaimana Joy Boy meninggal, One Piece yang dia tinggalkan, dan tentu saja misteri yang terkandung di dalam harta karun tersebut. Untuk raksasa besi dan juga hal lainnya bisa diselipkan di One Piece chapter 1116 nanti. Jadi informasi yang tersisa sepertinya tidak cukup untuk mencakup beberapa chapter. Sebelum kita melihat bajak laut topi jerami, Oda sepertinya akan fokus kepada Labo Face di chapter mendatang. Ini karena Nasujuro membelah seluruh Labo Face menjadi dua bagian di chapter sebelumnya, dan topi jerami tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Seperti yang diketahui, Zoro dan juga Jinbe kini berada sangat dekat dengan tempat demi berada. Mereka seharusnya sudah melompat ke dalam air. Ini berarti stasi harus mematikan penghalang di sekitar pulau yang kemudian akan membuka pintu agar nasib dari stasi ini juga terungkap. Saat ini tidak jelas bagaimana Oda Sensei akan menangani karakter dari Stasi, namun kemungkinan besar dia akan berkorban untuk bajak laut topi jerami dalam pelariannya. Kaku kemungkinan besar juga akan dibebaskan karena serangan dari Nasujuro, dan menarik untuk melihat situasi yang ada dengan beberapa Seraphim dan juga agen Chiperpol. Namun tentu ini akan menjadi awal pelarian mereka dari pulau. Sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi yang tersisa di dalam Pulau Aegean. Ini artinya mereka sudah waktunya bersiap-siap dan berangkat ke Elbaf.
Selain itu, kita juga bisa diperlihatkan bagaimana cara dunia ini tenggelam melalui senjata kuno. Saat perang melawan Joy Boy terjadi, senjata kuno pasti digunakan. Pasalnya dalam jangka waktu 100 tahun ini, dunia telah berubah total dan menunjukkan betapa hebatnya perang masa lalu tersebut. Karena penggunaan banyak senjata kuno ini, dunia berada di ambang kehancuran. Nah, jika satu tembakan senjata kuno menyebabkan level yang sama naik 1 meter, logika umum akan menyatakan bahwa senjata kuno digunakan 200 kali selama perang 100 tahun ini. Bisa juga beberapa senjata kuno menyebabkan permukaan air laut naik lebih tinggi dibanding senjata kuno lainnya. Misalnya saja Poseidon mengendalikan lautan dan baginya menenggelamkan pulau-pulau seharusnya tidak sulit sama sekali. Belum lagi sepertinya yang menjadi penyebab fatal dari naiknya permukaan air laut pasti berhubungan dengan senjata kuno Pluton dan juga Uranus. Benua raksasa yang pernah ada kini berada di bawah lautan. Ini juga menghubungkan banyak pulau di dunia One Piece menjadi satu. Dunia One Piece sebenarnya saling terhubung, namun beberapa di belahan dunia yang berbeda. Pada dasarnya banyak pulau di dunia One Piece semuanya sama, dan setelah permukaan air naik 200 meter, barulah pulau-pulau tersebut menjadi pulau yang berbeda dengan budaya dan identitas yang berbeda. Jadi intinya ya, kenaikan permukaan air setinggi 200 meter juga bisa disebut sebagai pembersihan besar-besaran. Pemerintahan dunia berniat melakukan pembersihan ini untuk menenggelamkan dunia. Jadi mereka wajib membutuhkan kekuatan Mother Flame. Jika pemerintahan dunia mendapatkan Mother Flame ini, maka dunia One Piece akan hancur dan lebih banyak pulau yang akan tenggelam di bawah lautan. Chapter selanjutnya juga mungkin akan berfokus tentang lebih banyak reaksi dari penjuru dunia dan menonton pesan dari Vegapunk tersebut. Contohnya dari Cross Guild, belum lagi mantan dari anggota Roger seperti Rayleigh dan juga yang lainnya. Seiring dengan berlanjutnya pesan Vegapunk, kita juga akan mengetahui tentang bagaimana Im Sama dan juga yang lainnya membentuk dunia saat ini, termasuk bagaimana buah iblis Nika berganti nama menjadi Gomu Gomu no Mi. Dan tentu di akhir chapter ini kita mendapatkan hal besar lainnya yang akan terungkap, bisa saja berhubungan dengan Im Sama. Menarik lagi melihat bagaimana angka 16 yang terkait dengan Im Sama. Banyak beberapa forum di Jepang yang heboh karena chapter 1116 ini dikaitkan dengan misteri yang akan diungkapkan oleh Oda Sensei terkait dengan karakter Im Sama. Kita masih belum tahu pasti apa yang akan diungkapkan dari karakter ini, baik itu dalam segi fisik, kekuatan, masa lalu, ataupun hal yang ia lakukan sekarang setelah mendengar pesan dari Vegapunk. Namun dengan melihat angka 16 yang sangat melekat dengan Im Sama, chapter ini akan mungkin berakhir dengan penampilan dari Im Sama dan juga untuk pertama kalinya akan berbicara di dalam chapter ini. Yup, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamagotchi sampaikan dalam video kita kali ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagotchi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya nakama. Sekian dari Tamagotchi dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.